Salve adik-adik dan sahabat misioner. Jumpa kembali dengan kakak Jordan Ponto dalam Do Re Mi, doa dan renungan misioner, bersama sekami Paroki Santo Petrus dan Paulus Argapura, Keuskupan Jayapura. Edisi Selasa 28 April 2026. Kita berada pada pekan keempat Paskah. Bacaan Injil hari ini diambil dari Injil Yohanes bab 10 ayat 22 sampai dengan 30. Baiklah adik-adik dan teman-teman sekalian, sebelum kita mendengarkan Injil hari ini, marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Bapa yang baik, terima kasih karena Engkau memperbolehkan menikmati berkat-Mu di hari ini. Mampukanlah kami anak-anak-Mu untuk dapat merendahkan diri di hadapan-Mu. Ajarkanlah kami untuk dapat melaksanakan sabda-Mu. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami, amin. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci Tuhan kita Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Pada hari raya pentabisan Bait Allah di Yerusalem, ketika itu musim dingin, Yesus berjalan-jalan di Bait Allah di Serambi Salomo. Dan orang-orang Yahudi mengelilingi dia dan berkata kepadanya, "Berapa lama lagi engkau membiarkan kami hidup dalam kebimbangan? Jikalau engkau Mesias, katakanlah terus terang kepada kami." Yesus menjawab mereka, "Aku telah mengatakannya kepada kamu, tetapi kamu tidak percaya. Pekerjaan-pekerjaan yang kulakukan dalam nama Bapa-Ku, itulah yang memberikan kesaksian tentang Aku, tetapi kamu tidak percaya karena kamu tidak termasuk domba-dombaku. Domba-dombaku mendengarkan suaraku, dan Aku mengenal mereka, dan mereka mengikut Aku. Aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya, dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Bapa-Ku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar daripada siapapun, dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapa. Aku dan Bapa adalah satu." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Adik-adik dan sahabat misioner, dalam bacaan Injil Yohanes bab 10 ayat 22 sampai 30, kita melihat bersama bagaimana penginjil Yohanes memberikan suatu gambaran tentang bagaimana hubungan intim antara Yesus dengan Bapa dan Yesus dengan umatnya yang dilukiskan sebagai domba-dombanya. Dalam Injil kali ini kita diajak untuk memahami bagaimana menjadi pengikutnya dan menjadi satu dengan Yesus, sama seperti ia bersatu dengan Bapa. Terlihat bahwa orang-orang Yahudi meminta kepastian dari Yesus, apakah ia sungguh seorang Mesias atau bukan. Mereka meminta kejelasan dari Yesus karena mereka tidak percaya padanya, sebab mereka bukan domba-dombanya. Yesus mau menegaskan di sini bahwa mereka yang percaya kepadanya adalah mereka yang mendengarkan Dia, mengenalnya, dan mengikuti Dia. Dengan demikian, mereka akan memperoleh kehidupan kekal dan tidak akan binasa. Pernyataan Yesus ini sesungguhnya menjadi panggilan pribadi yang diberikan kepada setiap orang untuk mendengarkan dan mengikutinya dalam setiap aspek kehidupan. Sebagai gembala yang baik, Dia akan memelihara dan menjaga domba-dombanya dan tidak akan membiarkan mereka binasa. Hal ini hendak memberikan penegasan kepada kita sebagai pengikutnya. Hendaklah sebagai pengikutnya kita dipanggil untuk hidup taat dan setia kepadanya. Panggilan yang Ia berikan bukan hanya panggilan untuk hidup di saat-saat yang mudah, tetapi juga di saat-saat yang sulit, di mana beban kehidupan, penderitaan, dan cobaan kerap kali muncul dan menggoyahkan kita. Namun pada saat-saat itulah kesetiaan kita diuji.
Yesus menawarkan kehidupan kekal kepada mereka yang setia kepadanya dan menghindarkan setiap orang dari kebinasaan. Yesus memberikan janji-janjinya akan kehidupan kekal. Janji ini memberikan harapan dan kepastian bagi banyak orang yang mau menaruh kehidupannya kepada Yesus. Oleh karena itu, Yesus mengajak kita semua sebagai pengikutnya yang sejati untuk mampu memperdalam hubungan dengan Kristus sebagai gembala sejati. Kita dipanggil untuk senantiasa setia, tidak hanya di saat-saat mudah, namun di saat-saat kita mengalami cobaan dan penderitaan. Menjadi pengikut Kristus memanglah tidak mudah, namun buah dari kesetiaan kita adalah kebahagiaan kekal yang tidak dapat direnggut siapapun. Semoga Tuhan menguatkan dan memampukan kita dalam menghadapi tantangan hidup dan berani memberi diri untuk mendengarkan dan mengenalnya lebih dalam lagi dan menjadi pengikut yang setia. Amin. Marilah kita berdoa bersama-sama doa anak misioner. Tuhan Yesus, Engkau diutus Bapa menjadi berkat bagi dunia dan menjadi juru selamat bagi manusia. Utuslah kami anak-anak dan remaja misioner di Indonesia untuk menjadi sahabat yang kuat bagi yang lemah, sahabat yang rela berkorban bagi yang menderita payah, sahabat penghibur bagi yang sakit dan gelisah. Tuhan Yesus, kami pun ingin menjadi utusan-utusan kecil-Mu, teman setia bagi yang tersingkir dan terlantarkan, teman bicara bagi yang kesepian dan terlupakan, sobat yang gembira bagi yang sedih dan susah, sobat penuh penghargaan bagi yang tak dicintai. Tuhan Yesus, utuslah kami ini dengan bantuan Roh Kudus-Mu menjadi garam dan ragi yang baik, menjadi terang dan obor cemerlang. Tuhan Yesus, kuduskanlah badanku dan kuduskanlah jiwaku. Kupersembahkan diriku padamu hari ini. Berkatilah semua anak dimanapun, berkatilah semua orang yang kami jumpai, siapapun mereka. Amin. Marilah kita satukan dengan doa yang diajarkan Tuhan kepada kita. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu, di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Bunda Maria, bantulah kami dengan doa-Mu. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Marilah kita menerima berkat Tuhan. Semoga kita semua selalu dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sampai berjumpa di Doremi selanjutnya.